Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua hamba Allah yang beriman merindukan rahmatnya Allah. Itu pun setelah bermujahadah, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hamba Allah yang beriman tahu persis kebahagiaan hidup di dunia sebentar ini, apalagi di akhirat selama-lamanya, tidak akan pernah tercapai kecuali Allah merahmatinya. Itulah yang membuat hamba beriman bermujahadah, mengemis, merayu, menggoda Allah dengan ubudiyahnya agar Allah merahmatinya. La ahad yadkhulal jannah
illa rahmatallah. Tidak satu pun, hatta hamba yang beriman sekalipun, masuk surga kecuali rahmatnya. Dan Allah menyembunyikan rahmatnya. Apakah hamba yang beriman itu dirahmati atau tidak? Itulah yang membuat hamba beriman terus bermujahadah dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun ada di antara ciri-ciri, tanda-tanda hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat Allah. Hakikatnya yang tahu hanya Allah. Huwal alim, la ahad ya'rif illahu. Tapi ada tanda-tandanya, tentu menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tanda hamba yang dirahmati oleh Allah adalah fursatu taubah. Hamba itu Allah beri kesempatan bertaubat, dan hamba itu benar-benar memanfaatkan kesempatan bertaubat itu. Tidak ia sia-siakan. Karena kesempatan yang paling berharga, paling bersejarah dalam hidup, perjalanan hidup dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah sampai alam akhirat nanti adalah fursatu taubah, kesempatan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengarkan dengan iman surah An-Nur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu samiun alim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tetapi Allah memilih siapa di antara makhluknya yang menjadi hambanya. Siapa di antara makhluknya yang menjadi hambanya, yang menerima rahmatnya, ampunannya, diterima taubatnya oleh Allah Jalla Jalaluh. Maha mendengar Allah, lagi maha mengetahui. Padahal tadinya hidupnya bergelimang maksiat, tapi kemudian ia menjadi hamba Allah yang saleh. Itu tanda ada rahmat Allah pada hamba itu. Yang kedua, hubbul ibadah. Sekaligus ini menjadi tanda taubatnya. Nasuha, serius. Ia senang sekali dengan ibadah. Dan ia menikmati ibadah itu. Salat malam, istighfar di waktu sahur, tadabburul Quran, berjamaah di masjid, salat duha, jaga wudu, wirid, zikir, solawat di setiap kesempatan. Dan itu menjadi hobinya. Sampai terkejut, ia pun menyebut nama Allah Jalla Jalaluh. Mau tidur ia zikir, dan zikirnya sampai tertidur. Begitu bangun ia kembali zikir. Naumuhu zikr, itulah tidurnya zikir. Senang sekali dia ibadah. Itu tanda Allah merahmati hambanya. Karena itu hamba yang beriman selalu berdoa, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah Jalla Jalaluh, tanamkan, tancapkan di hati ini kekuatan dan keindahan iman. Lalu hiasi dengan kesenangan ibadah, semangat beramal saleh. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Allah jualah yang menancapkan kekuatan keindahan iman itu pada hati hamba yang beriman, lalu menghiasinya dengan kesenangan ibadah dan amal saleh.
Lalu Allah selamatkan mereka dari kemusyrikan, kekufuran, kefasikan, keinginan berbuat maksiat. Itulah karunia Allah yang sangat besar untuk mereka. Yang ketiga, kurhul ma'asyib. Ia tidak ingin berbuat maksiat. Ia benci maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hikmah utama dari hamba Allah yang menikmati ibadah, terutama qiyamul lail, tahajud, adalah manhatun anil ismi. Allah cegah penikmat salat malam itu dari keinginan berbuat maksiat. Rasa-rasanya kita tidak sanggup menghadapi godaan dunia ini. Sulit bagi kita kuat menghadapi tipu daya syaitan yang sangat cerdas. Walau dunia secuil ini, tapi sangat menggoda. Kecuali Allah selamatkan hamba itu dari keinginan untuk berbuat maksiat. Begitulah cara Allah merahmati hamba yang beriman. Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Rabb, hamba mohon kepadamu kesenangan beribadah, kesenangan beramal saleh, kesenangan berbuat baik, dan semangat menjauhi maksiat, semangat mencegah kemungkaran, dan tanamkan di hati hamba kecintaan kepada fakir miskin. Kemudian yang keempat, tanda rahmat Allah pada hambanya, al-ilm, ilmu yang membuat dia semakin dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Iman dan ilmu itu menentukan derajatnya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Makin kuat imannya, makin dalam ilmunya, makin kuat lagi imannya, maka makin takwa dia kepada Allah Jalla Jalaluh. Ulil albab, ulil yang memiliki albab, lub, yang menjiwai imannya karena ia berilmu, sehingga ibadahnya tidak kosong, bermakna, merasakan, sadar, ada ruh dalam jasadnya, ada jiwa dalam ibadahnya, ada zikir dalam salatnya, bahwa dia sadar dia sedang berhadapan dengan Allah. Ia sadar bahwa ia sebut asma Allah Jalla Jalaluh, yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dia, yang mematikan dia, yang menentukan segala-galanya. Ia sadar bahwa ia ditatap oleh Maha segala Maha. Itulah sebaik-baik ilmu yang membuat dia semakin takut kepada Allah. Karena itu yang pantas takut kepada Allah adalah hamba beriman yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bukan ilmu yang hanya meraih gelar, tapi hampa dari lezatnya ibadah. Bahkan aneh, alim tapi malah maksiat, berarti ilmunya la yanfa'. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb, hamba mohon kepadamu perlindunganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan Rasul juga mengajarkan doa wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu yang buat kami semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah, makin takut kepada Allah, makin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hidup di dunia ini bermakna karena ilmu sebagai cahayanya, lentera dalam kehidupannya. Itulah sebaik-baik ilmu, dan itu pula sebaik-baik majelis. Sebaik-baik majelis ilmu, sebaik-baik majelis zikir adalah majelis membuat ia semakin cinta kepada Allah, makin takut pada Allah. Ujung-ujungnya bukan hanya nikmat ibadah, ia mudah menangis karena Allah, karena ilmunya. Karena itu orang yang alim itu sangat hebat sujudnya kepada Allah. Innama yatadakkaru ulul albab. Apakah sama hamba Allah yang mengingat Allah di tengah malam dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apakah sama hamba yang mengenal Allah dengan yang tidak? Sesungguhnya hanya eksepsi, istisna, pengecualian, memang sangat istimewa. Hanya hamba yang alim, hamba yang mengenal Allah, ulul albab, yang berilmu, itulah
yang mengingat Allah tersungkur di tengah malam dalam sujudnya. Kemudian tanda rahmat Allah, senang dengan ulama, cinta dengan ulama yang istiqamah, dan ulama itu pun mencintainya. Di antara abwabul hidayah, pintu-pintu hidayah adalah mencintai ulama, berkhidmat kepada ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Hormati ulama, cintai ulama, sayangi ulama, layani ulama, karena mereka pewaris para nabi. Waman akramahum akramani. Siapa yang memuliakan mereka, sungguh ia memuliakan aku. Waman akramani akramallahu bil jannah. Maka berarti ia memuliakan Allah, lalu Allah muliakan ia dengan surganya Allah jalla jalaluhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Lalu siapa yang mendidik kita, mengajarkan kita ilmu, yang membuat kita kenal Allah, kenal Rasulullah? Ulama. Tentu ulama yang istiqamah, yang lisannya sama dengan amalnya. Kemudian tanda rahmat Allah, hamba itu senang dengan hamba yang saleh. Jadilah engkau selalu bersama Allah, kun ma'allah. Kalau tidak bisa, mendekatlah kepada hamba Allah yang selalu mendekat kepada Allah. Dan itulah al-muqarrabun, hamba yang didekatkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, Allah dekatkan pula ia dengan hamba-hamba Allah yang pula mendekat kepada Allah. Sehingga ada tawasabil haq, ada tawasabil sabar, ada tawasabil marhamah. Lalu fastabiqul khairat, ia berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam kebajikan, dalam ibadah, dalam amal saleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah jalla jalaluhu. Itulah ghirah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, bahkan cemburu yang dianjurkan. Cemburulah kalian, kata Rasulullah SAW, kepada orang yang hafal Al-Quran, yang mendakwahkan Al-Quran, yang ia mengamalkannya dengan ikhlas, mendakwahkannya dengan ikhlas. Yang kedua, Allah beri karunia yang banyak, harta kepadanya, tapi dengan senang hati dia berderma. Cemburulah kepadanya, irilah kepadanya. Itu namanya ghibtah, iri dalam kebaikan, iri untuk mencontoh, bukan hasad, iri untuk menjatuhkan. Kemudian subhanallah, himmatuhu al-a'mal as-salihah, semangat beramal saleh, dan itulah aktivitas kehidupannya, dan itulah yang mewarnai keseharian dalam hidupnya. Senangnya rezeki yang halal, senangnya dengan duduk bersama keluarganya, dan ia mesra dalam sunnah. Semua aktivitasnya diwarnai dengan nilai keimanan. Kemudian akhlaknya mulia, karena setiap ibadah, setiap amal saleh yang dilakukan ikhlas karena Allah. Sulamun ilallah, mendekat kepada Allah. Makin dekat kepada Allah, makin besar ia mengakses rahmatnya Allah. Karena sifat dominan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka hamba itu memiliki rahmat Allah. Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang terdekat dengan Allah, karena itu rahmatnya tidak tanggung-tanggung, rahmatan lil alamin. Maka hamba yang mendapat rahmat Allah, tandanya jelas, akhlaknya mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Semakin besar imannya, semakin kuat imannya, maka semulia itulah akhlaknya. Dan itu tanda rahmat Allah pada dirinya. Sabar, syukur, wara, berhati-hati dengan hukum Allah, juhud, cari dunia untuk akhirat, dermawan. Allah punya sifat dominan Ar-Rahman. Karena itu hamba yang dekat dengan Allah, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahman, Maha Pemberi. Ar-Rahman, Maha Dermawan. Maka hamba Allah yang dekat dengan Allah, dan tanda ia mendapat rahmat Allah, tanda diterima amal ibadahnya adalah hamba itu memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Karena itu ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa tanda dominan seorang mukmin itu? Apa
Apa karakteristiknya? Ar-ra'fu, belas kasih. Karena itu dianggap dusta kalau ada orang ibadah tapi pelit. Allahu Akbar, dia penyayang. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Perhatikan dalam Al-Quran 17 ayat. Salat, zakat, bahkan tahajud, infak. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hamba yang khusyuk dalam salat malam itu amat berharap pada ridho, rahmat, ampunan, hidayah berkah Allah, surganya Allah, dan takut kalau Allah tidak ridho, takut kalau Allah masukkannya ke neraka jahanam. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, hobinya menginfakkan sebagian besar hartanya, bukan lagi zakat, tapi sedekahnya lebih besar pada zakatnya, zakat kewajiban, tapi sedekah, infak, wakaf. Subhanallah. Kemudian nikmatul istiqamah, tanda rahmat Allah kepada hamba itu, ia menikmati istiqamah, menikmati syariat Allah, ia sunnah, dan hidupnya hanya untuk itu. Ibadah, amal saleh, dakwah, muhasabah diri. Ibadah, amal saleh, dakwah, dan muhasabah diri. Ibadah, amal saleh, dakwah, dan muhasabah diri. Ia asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain, karena imannya hidup sehingga mata hatinya tajam. Tapi kalau mata kepala hidup, mata hati buta, ia sibuk mencari aib orang lain, seakan dirinya tidak punya aib. Tapi orang beriman, in uridu al-islah mastata'tu, ia sibuk memperbaiki dirinya. Itulah tanda rahmat Allah besar kepada dirinya. Hari ini lebih baik pada kemarin, besok lusa lebih baik pada hari ini. Kemudian yang terakhir, Allah wafatkan hamba yang dirahmatinya dengan husnul khatimah. Apa tandanya? Di akhir hayatnya ia meninggal dalam keadaan beribadah, ai beramal saleh, ai dalam keadaan akhlak mulia, ai ia menyebut nama Allah. Siapa yang di akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Maka Allah bimbing, Allah jaga lisannya di akhir hayatnya menyebut nama Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana semasa ia hidup di dunia dalam keadaan senang sekalipun ia selalu beribadah, beramal saleh, menyebut nama Allah. Maka saat ia susah, sakaratul maut, Allah menjaga hatinya, Allah menjaga pikirannya, Allah menjaga lisannya, Allah menjaga di akhir hayatnya dalam amal yang Allah suka. Itulah tanda hamba yang dirahmati oleh Allah. Sampai-sampai malaikat mengucapkan salam, takjub, penghormatan takala ia sakaratul maut. Dengarkan surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Malaikat-malaikat maut itu yang baik itu mengucapkan salam lebih dahulu sebelum mencabut nyawa hamba yang beriman. Selamat wahai calon penghuni surga yang sedang beramal rupawan. Ia sudah tahu tempatnya surga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, dan itu puncak dari cinta Allah kepadanya, maka hamba itu
dijaga hati, pikiran, lisan, aktivitasnya dalam hidayah Allah. Hafidallah qalbahu fi dzikrihi. Allah jaga, karena ia jaga hubungan selalu kepada Allah. Ia jaga hidupnya dengan salat malam, ia jaga dengan berjamaah di masjid, ia jaga dengan wudu selalu, ia jaga hatinya selalu zikir. Dan itu bermujahadah, ia berazam dalam itu. Maka Allah jaga hubungan kepadanya. Tidak ada yang paling ditakuti oleh hamba yang beriman kecuali putus hubungan dengannya. Seperti seorang kekasih, pulsa habis atau baterai habis saat ia berhubungan dengan kekasihnya. Tidak sebanding ini dengan hamba yang beriman, yang ia takut sekali putus hubungan dengan Allah. Ia ingin terus berjalin hubungan dengan Allah. Maka Allah menjaga hubungan dengannya. Allahu Akbar, ikhfatna fi hifdzika ya Allah. Hadirkan hati. Kita berdoa dalam keadaan berwudu. Kita berdoa antara khutbah dan salat Jumat. Kita berdoa di rumah Allah, di masjid di hari Jumat bersama. Ada satu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah doa antara khutbah dan salat. Apalagi dalam doa bersama. La yastami mala ayadubu ba'duhum bayu aminu ba'duhum ila stajaballahu du'ahu. Tidaklah sebagian kaum berdoa lalu sebagian mengaminkan, kecuali Allah ijabah doa mereka. Hadirkan hati. Allah menatap kita, Allah mendengar kita, Allah memperhatikan kita. Malaikat-malaikat Allah pun memperhatikan kita, terutama malaikat raqib dan atid yang senang karena kita beribadah. Hadirkan hati. Angkat kedua tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbana, duhai Allah yang menatap, yang mengetahui segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi di matamu. Alangkah malunya kami yang banyak dosa ini. Alangkah hinanya kami yang banyak maksiat ini. Alangkah kotornya kami yang banyak berbuat zalim ini. Tetapi Engkau masih izinkan kami di hari yang mulia Jumat ini bernapas. Masih Kau izinkan jantung ini berdenyut. Masih Kau izinkan menengadahkan tangan di antara doa yang sangat mustajab ini. Ya Allah, kalau memang ini tanda di antara rahmat-Mu, beri kesempatan kami untuk bertobat, kesempatan minta ampun kepadamu, kesempatan memperbaiki sisa umur yang masih Kau sisakan untuk kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Terima taubat kami. Berkahi sisa umur kami. Tanamkan di hati kami kecintaan kepadamu, kecintaan kepada Rasul, kecintaan pada syariat-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Senangkan hidup ini dalam taat. Senangkan hidup ini dalam ihya'us sunnah sebagai tanda rahmat-Mu untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan Kau cabut nikmat hidayah yang telah Kau berikan kepada kami. Jadikan momentum Jumat ini hijrah bagi kami semakin mendekat kepadamu. Berkahi sisa hidup kami dengan amal yang saleh. Ya Allah, ya Rabbana. Rahmati, ampuni pula kedua orang tua kami. Irhamhuma kama rabbayana shighara. Sayangi, cintai kedua orang tua kami sebagaimana keduanya menyayangi, mencintai kami kala kecil.
berkahi sisa umur beliau dengan kesehatan di ibadah, keberkahan demi keberkahan, dan wafatkan keduanya husnul khatimah. Jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Rahmati ampuni keluarga, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu. Rahmati ampuni jamaah zikir, jamaah Jumat, semua yang menengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Ampuni kami semua, semua orang-orang yang kami cintai, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami suami imam teladan dalam ketakwaan kepadamu. Jadikan istri-istri kami bidadari-bidadari salehah-salehah. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mencintaimu, mencintai Rasulmu, mencintai syariatmu, mencintai sunnah Nabimu. Hidup bahagia dalam taat, selamat dari semua fitnah, selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil al-kufra wal kafirin wa damir a'daka a'dad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa syatit syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin, ikhwanana al-mujahidin di Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Suriah, di Mesir, di kulli makan, di kulli zaman, wa ja'alna minal mujahidin fi sabilik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Berilah pada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah yang menghidupkan kami ya Muhyi, duhai Allah yang sebentar lagi mewafatkan kami ya Mumit, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Rahman, kami mohon ya Rahim, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan ibadah, dalam semangat amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Dan Engkau pun juga rindu berjumpa dengan kami. Narju liqa'ak ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Berkahi sisa umur kami, berkahi negeri kami, hadirkan untuk kami pemimpin yang sangat takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu. Selamatkan negeri kami Indonesia, selamatkan seluruh kaum muslimin muslimat, panjangkan umur kami hingga Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mohon ya Allah, balikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.